Kimia semester 3 IN Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemisahan alkohol pada air tape pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1 dengan dosen pengampu Dr. Elvi Rahmi MSI. Untuk judul praktikum kita yaitu pemisahan alkohol pada air tape. Praktikum ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mampu membuat atau merangkai alat destilasi dan mengetahui fungsi dari masing-masing alat destilasi tersebut. Yang kedua itu mampu mengetahui prinsip ideal dari destilasi. Yang ketiga itu melakukan pemisahan alkohol dengan air yang memiliki perbedaan titik didih menggunakan metode destilasi. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang praktikum ini, langkah baiknya kita mengetahui teori yang berkaitan dengan praktikum ini. Suatu reaksi sintetis kimia membutuhkan metode pemurnian yang dapat menghasilkan suatu produk atau hasil yang benar-benar murni tanpa ada pengotor. Salah satu metode yang digunakan adalah metode destilasi. Pengertian destilasi. Destilasi merupakan suatu metode atau cara pemisahan komponen dari senyawa berdasarkan perbedaan titik didih antara senyawa yang akan dipisah. Jika kita memisahkan dua komponen yang heterogen atau memiliki fasa yang berbeda seperti cairan padat, maka kita bisa menggunakan seringan biasa. Namun, bila kita melakukan pemisahan dua komponen yang memiliki fasa yang sama atau homogen seperti cairan cair, maka kita harus menggunakan metode. Salah satunya adalah metode destilasi yang berdasarkan pada perbedaan titik didihnya. Terusnya contoh destilasi. Contoh destilasi itu banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling bermanfaat adalah pada proses pemisahan air laut yang menghasilkan kristal garam dan air. Dan tak kalah penting, contoh lain adalah proses destilasi minyak bumi. Itu sangat bermanfaat bagi manusia. Seterusnya ada tahapan destilasi. Tahapan destilasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pemanasan, yang kedua ada penguapan, yang ketiga ada kondensasi. Sebenarnya istilah-istilah dalam destilasi. Istilah destilasi ada 2. Yang pertama ada destilat dan yang kedua ada residu. Destilat merupakan komponen yang memiliki titik didih yang rendah, sedangkan residu adalah komponen yang memiliki titik didih yang tinggi. Seterusnya, destilasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode pemisahan bahan kimia berdasarkan kecepatan atau kemudahannya dalam menguap. Terusnya, prinsip dan cara kerja destilasi. Prinsip utama dari destilasi adalah proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Itu prinsip utama dari destilasi. Kemudian ada macam-macam destilasi. Macam-macam destilasi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah destilasi sederhana. Kira-kira seperti ini gambarnya, yaitu destilasi yang digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih yang berbeda jauh atau signifikan. Seterusnya, destilasi uap. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini gambarnya kira-kira. Destilasi uap merupakan destilasi yang digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih yang tinggi, misalnya 200 derajat Celcius. Terusnya, destilasi fraksinasi atau bertingkat.
gambarnya kira-kira ini. Gambarnya kira-kira destilasi ini digunakan untuk pemisahan komponen yang memiliki titik didih yang perbedaannya sedikit atau hampir sama. Seterusnya, destilasi vakum. Gambarnya seperti ini kira-kira. Destilasi ini merupakan destilasi yang digunakan untuk pemisahan komponen yang memiliki titik didih yang tinggi dengan cara mengurangkan tekanan pada lingkungan, sehingga komponen yang memiliki titik didih yang tinggi akan mengalami penurunan titik didih menjadi rendah. Terusnya ada destilasi azotros. Kira-kira gambarnya seperti ini. Destilasi ini digunakan untuk menguapkan zat cair tanpa mengubah komposisi. Setelah kita mengetahui teori tentang partikel ini, kita masuk pada partikel ini. Di partikel kita ada pemisahan alkohol pada air tape. Alat dan bahan. Pertama itu alat. Alat itu ada berbagai macam. Itu ada labu destilasi. Labu destilasi digunakan untuk menampung hasil destilasi. Itu ada labu didih. Labu didih digunakan untuk tempat sampel. Jadi ada still head, itu untuk menyalurkan uap dari hasil pemanasan sampel untuk dapat diseluruhkan ke arah kondensor. Selanjutnya ada kondensor, itu tempat terjadinya kondensasi. Selanjutnya ada adaptor, itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyalurkan hasil dari kondensasi, sehingga hasil ini dapat ditampung pada labu destilasi. Kemudian ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu pada saat destilasi. Kemudian ada hot plate atau bunsen, digunakan untuk memanaskan sampel. Selanjutnya ada statif dan klem. Fungsinya itu sebagai penyangga antara labu destilasi, labu didih dan kondensor, atau sebagai penyangga alat destilasi. Ada selang. Selang ini digunakan untuk mengalirkan air ke dalam kondensor. Ini ada corong untuk memindahkan sampel ke dalam labu didih. Terusnya untuk bahannya, yang pertama itu ada air tape, yang kedua ada vaselin, ketiga ada air keran, yang keempat ada batu didih. Selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja pada vakum ini itu yang pertama, masukkan batu didih secukupnya ke dalam labu didih. Dengan tanda kutip, batu didih itu harus bersih. Terusnya masukkan sampel atau air tape sebanyak 250 ml ke dalam labu didih dengan menggunakan corong. Seterusnya yang ketiga, rangkai alat destilasi dengan baik dan benar. Yang keempat, aliri kondensor dengan air mengalir menggunakan selang. Yang kelima, lakukan destilasi pada suhu 78 derajat Celcius. Seterusnya, tampung hasil destilasi dengan menggunakan labu destilasi atau wadah yang untuk menampung hasil destilasi. Kemudian prinsip kerja destilasi. Destilasi memiliki prinsip utama, itu proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Itu prinsip dari destilasi. Baiklah, untuk terakhir adalah kesimpulan dan hipotesa. Untuk kesimpulannya, titik didih antara pelarut dan zat terlarut itu berbeda, sehingga zat pelarut akan menguap terlebih dahulu
dan masuk dalam kondensor dan akan didinginkan oleh air yang mengalir tadi, sehingga akan bisa ditampung oleh pada labu destilasi. Sedangkan saat terlarut akan menetap pada labu lidi. Terusnya fungsi batu lidi pada vakum ini. Fungsi batu lidi pada vakum ini sebagai perata panas saat labu lidi dipanaskan oleh bunsen. Terusnya fungsi air yang dari dalam kondensor. Fungsi air ini digunakan untuk mendinginkan uap air dalam kondensor. Oke, sebelum tutup, kita jawab pertanyaan yang bertanya berikut ini. Yang pertama itu pengertian destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan komponen dari senyawa berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisah. Kemudian tahap destilasi. Tahap destilasi itu ada 3. Yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada penguapan, yang ketiga ada kondensasi. Yang ketiga ada contoh destilasi. Tadi saya sudah jelaskan, itu seperti proses pemisahan air laut yang menghasilkan kristal garam dan air, kemudian pada proses destilasi minyak bumi. Sebenarnya prinsip kerja pada destilasi, prinsip kerjanya itu proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.